Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita siapkan hati kita. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami kembali saat ini mau belajar firman-Mu. Kami mau terus dididik, kami mau terus dibentuk, dan kami terus mau menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan berkati kami demi nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan saya ambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 37 sampai 41. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghadapi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, sebagai umat percaya, orang percaya yang seharusnya kita ini menempatkan Kristus sebagai pusat dalam hidup kita. Jadi pengenalan akan Kristus itu begitu penting sekali. Dan kita bersyukur karena Allah memberikan kita 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau kita rajin membaca, kita rajin merenungkan 4 Injil ini, saudara, kita akan mempunyai pengenalan siapa Yesus itu, bagaimana Yesus itu. Jadi ini penting sekali. Ya, kita dapati misalnya Yesus adalah batu karang rohani. Di atasnya kita membangun kehidupan kita. Yesus adalah pokok anggur yang sejati. Darinya kita mendapatkan makanan rohani kita. Yesus adalah raja di atas segala raja. Di dalam kerajaannya nanti kita akan hidup kekal selamanya. Nah, dari bacaan yang kita baca tadi, kita pun dapat mempelajari siapa Yesus. Lalu relasinya dengan kita, orang-orang percaya, bagaimana? Yang pertama, saudara, dari kisah ini kita dapati ya Yesus itu benar-benar manusia. Kita membayangkan keadaan waktu itu, yang murid-murid bersama Yesus naik ke perahu dan dihantam dengan badai, ya, taufan yang begitu dahsyat. Tetapi dikatakan Yesus sedang tertidur waktu itu. Padahal keadaan begitu gawatnya, tapi Yesus tertidur pulas di tilam. Nah, saudara, tentu kalau kita bayangkan kenapa bisa begitu, ya. Kalau kita lihat mundur ke belakang, Yesus itu melayani begitu giat sekali, padat sekali. Ya, kemungkinan dia merasa lelah, letih, dan dia melayani kecapean karena padatnya pelayanan. Dulu berbeda dengan sekarang, ya. Kalau dulu berkhotbah di lapangan terbuka, nggak ada sound system. Saudara bisa bayangkan, ya, energinya terkuras ketika dia harus berkhotbah dengan suara yang lantang. Kita juga bisa bayangkan Yesus berpindah dari kota satu ke kota lainnya, mungkin harus ditempuh dengan jalan kaki. Banyak energi yang dikeluarkan. Maka kalau kita mendapati ya Yesus itu tertidur saat itu dengan pulas, ya, kemungkinan besar dia mengalami letih, lelah. Dia melepaskan segala letihnya. Dia adalah Tuhan yang benar-benar menjadi manusia, sama seperti kita. Dia tahu dan dia dapat merasakan apa yang kita rasakan. Nah, makanya apakah saat ini saudara bergumul karena keterbatasan, karena kekurangan? Yesus pun pernah alami semua itu.
Kalau kita lihat data-data, Yesus berkhotbah ya di atas perahu, itu perahu pinjaman. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia naik keledai, itu keledai pinjaman. Bahkan sampai matinya Yesus dikuburkan, ya itu pun kubur pinjaman. Yesus pernah berkata, serigala mempunyai lubang, burung punya sarang, tetapi dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Apakah saudara saat ini merasa sendirian, kesepian? Yesus pun pernah merasakan pengalaman yang sama. Ketika dia ditangkap, murid-muridnya, orang-orang dekatnya meninggalkan dia. Saat disalib, bahkan dia pun ya berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapaknya meninggalkannya. Kalau saat ini saudara merasa sedang konflik batin yang sedemikian mendalam, Yesus pun pernah alami itu ketika dia bergumul di Taman Getsemani, menjelang dia ditangkap. Ketika dia bergumul di atas kayu salib, Yesus alami semua itu, pergumulan batin yang kuat sekali. Apakah saudara merasa dalam pencobaan yang berat? Apakah saudara merasa dikhianati oleh teman-teman dekat saudara, disalah mengerti? Yesus pernah alami itu semua. Dengan demikian, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dia dapat benar-benar mengerti segala pergumulan dan kebutuhan kita. Dia dapat merasakan apa yang kita rasakan. Dan dialah yang kita butuhkan saat saudara memerlukan kekuatan penghiburan, karena dia yang mengerti keadaan saudara. Yang kedua, dari kisah ini pun kita bisa belajar bahwa Yesus bukan hanya benar-benar manusia, tetapi dia adalah benar-benar Allah. Sebagian besar murid-murid Yesus adalah seorang nelayan, punya latar belakang pekerjaan nelayan. Tentu mereka sudah sangat berpengalaman menghadapi berbagai situasi di laut atau di danau. Tetapi ketika saat itu bersama dengan Yesus, mereka begitu takut karena ini satu pengalaman yang luar biasa. Angin topan melanda mereka, hujan badai melanda mereka sedemikian rupa, dan itu membuat mereka panik dan ketakutan. Nah, saudara, lalu mereka membangunkan Yesus. Mereka ini nelayan yang berpengalaman, mengalami ketakutan. Ini pasti suatu peristiwa yang luar biasa. Lalu mereka membangunkan Yesus. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Yesus lalu meneduhkan amukan badai itu. Taufan itu diteduhkan. Alam tunduk kepadanya. Siapa Yesus ini sehingga alam pun tunduk kepadanya? Hal ini hanya dapat dilakukan oleh Pencipta yang Maha Kuasa. Ini menunjukkan bahwa Yesus juga adalah benar-benar Allah. Kadang-kadang kita juga sering mengalami hujan badai yang datang mendadak dalam kehidupan kita. Jika kita mengenal siapa Yesus, bagaimana kuasanya, itu akan sungguh-sungguh berguna menenteramkan kepanikan dan ketakutan kita. Jika ada Yesus bersama dengan kita, apapun dapat kita tanggung bersamanya. Ada Yesus di sampingku, ada Yesus di sisiku, kita tidak akan pernah takut. Kita akan memperoleh ketenangan jika selalu ada bersama dengannya. Yang ketiga, kita mengerti bahwa mengikut Yesus tidak akan dengan sendirinya membebaskan kita dari masalah hidup sehari-hari. Saudara, murid-murid ini begitu dekat dengan Yesus. Mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Mereka ini pun yang begitu dekat diizinkan untuk mengalami pergumulan dan sampai membuat mereka ketakutan. Maka keliru jika kita berpikir kalau sudah mengikut Tuhan, maka kita akan terhindar dari kesukaran-kesukaran yang biasa mewarnai hidup ini. Salah jika kita berpikir Yesus tidak memperbolehkan anak-anaknya, murid-muridnya menderita. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita adalah orang Kristen yang sejati kalau kita tidak pernah mengalami kesukaran apapun? Jangan-jangan kita punya motivasi yang lain. Kita mengikut Yesus tetapi sebetulnya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita mengikut Yesus bukan karena siapa Yesus itu, tapi karena
ada sesuatu yang ingin kita kejar, misalnya kesehatan, keuangan, kekayaan, dan lain sebagainya. Karya pengudusan praktis adalah melalui ujian-ujian, permasalahan hidup, kesusahan, pencobaan. Saudara, maka jika kita mau ikut Yesus, terimalah Dia berdasarkan persyaratannya sendiri. Biarkan Tuhan menentukan yang terbaik bagi kita. Yang keempat, mari kita memahami bahwa dalam diri orang Kristen sejati pun masih ada kelemahan. Murid-murid membangkangkan Yesus, dia berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ini adalah pernyataan ketidakpercayaan mereka. Bagaimana mungkin mereka akan bersama dengan Yesus dan mengalami kebinasaan? Ini sesuatu yang aneh, saudara. Mereka mulai curiga kepada Yesus. Sebenarnya tidak ada orang Kristen yang sempurna selama mereka hidup dalam dunia ini. Abraham disebut bapak orang beriman, Daud yang begitu dekat dengan Allah. Tetapi mereka pun pernah mengalami ketakutan dan melakukan atau mengatakan hal yang menunjukkan ketidakpercayaan mereka. Menunjukkan ketidaksempurnaan iman mereka. Pelajaran ini dapat mencegah kita untuk kita merasa putus asa dengan keadaan iman kita. Ya, tidak ada seorang pun yang memiliki iman yang sempurna selama hidup dalam dunia ini. Para murid yang sudah meninggalkan segala sesuatu untuk ikut Tuhan pun, namun pada suatu waktu seperti kejadian yang kita baca ini, masih dilanda dengan ketakutan dan keraguan. Yang terakhir, mari kita memahami bagaimana Yesus memperlakukan orang-orang percaya dalam kelemahan-kelemahan mereka. Ketika murid-murid membangunkan Yesus kemudian meneduhkan taufan badai itu. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dua pertanyaan sederhana ini sebagai jawaban atas ketakutan para murid Yesus waktu itu. Yesus tidak marah lalu menjadi kecewa dan mengatakan, "Oh, kalian ini murid yang tidak berguna. Sudah diputuskan saja hubungan. Ya, enggak usah jadi murid lagi." Yesus tidak menolak mereka, tetapi Ia selalu membimbing mereka. Yesus sabar terhadap mereka. Dia adalah Tuhan yang penuh belas kasihan dan peduli kepada anak-anaknya, murid-muridnya. Dia tahu kelemahan kita sebagai orang berdosa. Saudara, Dia sabar mendidik dan mengajar kita sedikit demi sedikit untuk lebih menjadi orang yang percaya kepadanya. Untuk lebih kita bertumbuh dari waktu ke waktu. Betapa bersyukurnya kita punya Allah yang demikian. Mari saudara, saya mendorong kita untuk lebih giat lagi, kita belajar, kita mengenal tentang Yesus. Bacalah Injil setiap waktu, setiap hari, kita akan semakin mengenal. Kita mulai perjalanan iman kita dengan mengenal akan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.